Oke, assalamualaikum Mbak Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu Putri. Oke, tadi nggak macet ya? Nggak kena Tidak, macet sini ya? alhamdulillah lancar. Iya. Baik Mbak Pipit, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih ya kaitannya dengan proses coaching yang nanti akan Mbak Pipit lakukan bersama dengan Mbak Okti, begitu ya. Tapi sebelum sampai ke proses coaching itu kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Ceritanya kita pra-supervisi dulu. Ada beberapa yang mau kita obrolkan supaya nanti pas proses coaching apa tujuan dari coaching itu bisa tercapai begitu. Baik. Oke, Mbak Pipit. Mau tanya nih kaitannya dengan kompetensi inti sebagai coach itu kan ada 3. Nah, menurut Mbak Pipit itu apa nanti yang ingin dikembangkan ketika Mbak Pipit nanti sebagai coach begitu kompetensi intinya itu? Iya, jadi Putri di sini untuk kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Ada 3. Di antaranya yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Putri. Jadi ada 3 ya Mbak Pipit ya. Nah, dari 3 kompetensi inti sebagai coach itu Mbak Pipit, apakah ketiganya akan dikembangkan semua kemudian nanti akan diobservasi dengan lebih spesifik, ataukah Mbak Pipit ini nanti akan ada yang secara khusus ingin lebih dikembangkan sehingga nanti ketika proses coaching akan ada observasi juga yang lebih spesifik begitu? Iya, jadi di sini saya lebih menspesifikkan untuk 2 hal, Putri. Jadi yang pertama adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi 2 hal ini yang ingin saya kembangkan lebih spesifik seperti itu. Jadi ada 2 kompetensi inti ya. Oke, Mbak Pipit, kaitannya dengan tadi kompetensi inti yang pertama, kaitannya dengan mendengarkan aktif. Nah, menurut Mbak Pipit, indikator-indikator apa saja sih nanti yang seharusnya muncul ketika seorang coach, berarti dalam hal ini Mbak Pipit ya, melakukan proses coaching ketika sudah berhasil untuk mendengarkan secara aktif begitu? Iya, jadi indikator yang diharapkan muncul nantinya seorang coach mampu fokus terhadap proses coachingnya, kemudian mampu menemukan kata-kata kunci dari pernyataan yang disampaikan oleh seorang coachee, seperti itu, Putri. Jadi di sini akan berhasil manakala seorang coach mampu menangkap kata-kata kunci begitu ya, yang disampaikan oleh coachee ketika proses coaching itu tadi. Oke. Untuk kompetensi inti yang kedua Mbak Pipit, ini kaitannya dengan tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Mbak Pipit apa sih indikator-indikator yang seharusnya muncul ketika seorang coach itu sudah mampu berkompeten mengajukan pertanyaan yang berbobot? Ya, jadi untuk indikator terkait dengan pernyataan berbobot, nanti diharapkan seorang coachee ini mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, seperti itu, Putri. Jadi kalau nantinya seorang coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian seorang coachee mampu menemukan atau menggali ide-ide gagasannya sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Itu, Putri. Berarti kalau yang saya tangkap dari Mbak Pipit ini, indikatornya adalah ketika seorang coach itu sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka si coach itu timbal baliknya adalah akan mampu menemukan solusi begitu ya, atas masalah yang dibicarakan pada proses coaching itu tadi. Luar biasa Mbak Pipit tadi untuk indikator-indikatornya ini, semoga nanti semua indikator itu akan muncul dan mampu berkembang pada proses coaching itu nanti. Oke. Good luck Mbak Pipit untuk nanti coachingnya dengan Mbak Oktik ya. Semoga berhasil. Baik, terima kasih banyak, Putri. Sama-sama. Kita akhiri ya. Oke, assalamualaikum Mbak Pipit. Waalaikumsalam, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Okti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pipit. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, ngomong-ngomong nih, kemarin katanya mencari saya, katanya ingin ngobrol-ngobrol. Sebenarnya apa sih yang ingin diobrolkan hari ini, Bu Okti? Bisa diceritakan, coba? Iya, jadi gini ya Bu, saya kan ngajar SMA ya.
Jadi saya lihat kok anak-anak sekarang itu semangatnya rendah sekali untuk belajar. Bahkan kalau di kelas mereka sering lemas begitu, bahkan ngantuk, bahkan sampai ada yang tidur. Ketika ditanya cita-citanya apa, anak-anak menjawabnya nggak tahu Bu, bingung Bu, begitu. Jadi ya seperti itu Bu Pipi. Ya, jadi di sini Bu Oktik memiliki permasalahan terkait dengan siswanya gitu ya Bu. Betul. Di antaranya adalah semangat atau motivasi belajarnya yang rendah. Seperti itu ketika proses pembelajaran, anak-anaknya ada beberapa anak yang lemas, seperti itu. Kemudian ketika ditanyakan mengenai cita-citanya belum ada bayangan atau belum ada pandangan seperti itu ya Bu. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, dari obrolan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, saya sebenarnya ingin anak-anak itu mempunyai semangat untuk belajar, mempunyai cita-cita yang tinggi dan mempunyai semangat yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita mereka begitu Bu. Ya, oke, baik. Berarti di sini Bu Oktik ingin anak-anak itu lebih bersemangat dalam proses pembelajaran, kemudian memiliki cita-cita atau sudah ada pandangan setidaknya terkait dengan cita-citanya ya Bu Oktik. Iya. Nah, kalau kita bayangkan ini Bu Oktik diumpamakan melalui level nih dari level 1 sampai level 10. Kira-kira posisi siswa Bu Oktik untuk saat ini di sekolah berada di level berapa Ibu? Untuk 10 kan terlalu perfect gitu ya Bu. Kira-kira ya 4 sepertinya. Di level 4 Iya. seperti itu ya Bu. Nah, sebenarnya yang ingin Bu Oktik harapkan dari siswanya ini sendiri berada di level berapa Ibu? Untuk siswa saya yang mungkin semangatnya itu masih rendah, saya inginnya ya 7 saja sudah alhamdulillah. Ya, oke. Berarti di sini Bu Oktik ingin setidaknya anak-anak berada di level 7 seperti itu. Betul. Nah, kira-kira nih Bu, langkah-langkah apa yang bisa menjadikan anak ini berada di posisi ke level 7 ini? Oke. Jadi kan tadi saya ingin anak-anak mempunyai semangat dan cita-cita ya Bu. Jadi biar mereka punya pandangan ke depan bagaimana. Untuk mengeluarkan itu, saya ingin mengadakan suatu event atau acara begitu yang menghadirkan alumni di sana. Jadi ada kakak-kakak kelas mereka yang sudah lulus dan kuliah di perguruan tinggi untuk hadir di sekolah bercerita bagaimana dia bisa masuk ke perguruan tinggi, kemudian bagaimana dia di sana kuliahnya, kemudian terkait misalkan ada anak-anak yang mohon maaf keterbatasan biaya, jadi bisa bercerita bagaimana untuk biayanya atau adakah beasiswanya begitu. Oh iya, baik. Berarti di sini Bu Oktik ingin menghadirkan alumni. Betul. Ya, setidaknya untuk memberikan motivasi atau semangat kepada adik-adik tingkatnya. Iya. Sehingga adik-adik tingkat ini atau siswa dari Bu Oktik ini memiliki semangat untuk berjuang masuk perguruan tinggi seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu Oktik, siapa yang bisa diajak bekerja sama untuk mewujudkan rencana dari Bu Oktik ini? Iya Bu. Di sini kan saya posisinya hanya sebagai guru biasa ya, bukan waka. Sebenarnya ini kan ranahnya waka kesiswaan juga humas serta guru BK sebenarnya. Tapi karena saya di sini sebagai guru biasa, mungkin saya akan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah terkait bagaimana sebenarnya anak-anak di kelas kondisinya seperti apa. Kemudian saya punya solusi seperti ini, apakah nanti akan ditindaklanjuti atau tidak gitu. Oh iya, berarti di sini Bu Oktik ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa dari Ibu seperti itu. Nah, kira-kira kapan Ibu untuk mewujudkan rencana dari Ibu itu sendiri? Secepatnya ya Bu. Jadi mungkin besok harus sudah ke Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan ini begitu. Iya, berarti cepat sekali Bu, besok sudah mulai langsung menindaklanjuti dari percakapan kita hari ini seperti itu ya Bu ya. Nah, saya tunggu Bu Oktik untuk kelanjutan dari cerita Bu Oktik mengenai apa yang nantinya Bu Oktik sudah sampaikan kepada kepala sekolah, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi seperti itu ya Bu Oktik. Iya Bu Pipit. Ya terima kasih Bu Pipit, karena Bu Pipit ini saya jadi tahu solusi kira-kira saya harus bagaimana gitu. Iya, baik, sama-sama Bu Oktik. Mudah-mudahan dari obrolan kita hari ini
Bu Optik setidaknya ada pencerahan seperti itu ya Bu Optik. Baik, mungkin kita cukupkan ya Bu Optik ya. Terima kasih Bu Pipit. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah ketemu di sesi pra supervisi. Kemudian Mbak Pipit sudah melakukan coaching ya dengan Mbak Optik. Nah, kita ketemu lagi nih kaitannya dengan untuk kegiatan pasca observasi, pasca supervisi. Baik Mbak Pipit, mau tanya beberapa hal ya terkait dengan yang kemarin proses coaching yang sudah dilakukan. Yang pertama, untuk kaitannya dengan indikator-indikator yang sudah kita bicarakan ketika pra supervisi, itu yang sudah muncul apa saja ini Mbak Pipit? Iya, baik. Setelah saya melakukan proses coaching kemarin dengan Bu Optik, saya sudah menggunakan alur tirta sesuai dengan indikator ketercapaiannya. Di mana dengan alur tirta ini saya sudah mampu untuk melakukan atau menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian merencanakan aksi dan juga tanggung jawab seperti itu. Nah, dari alur cerita ini saya mampu menggali istilahnya untuk solusi-solusi yang dihadirkan dari seorang coach itu sendiri, Bu. Jadi Mbak Pipit di sini yang pertama, kalau menurut apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Pipit ini, yang pertama sudah berhasil untuk melaksanakan alur coaching menurut tirta itu. Kemudian yang kedua sudah berhasil untuk bagaimana menuntun coach, dalam hal ini adalah Mbak Optik, untuk berhasil menemukan solusi atas masalah yang dihadapi ini. Baik Mbak Pipit, terkait dengan hal itu, ini dari pengamatan kemarin nih ada catatan-catatan nih yang sudah saya tulis di sini. Memang kalau dari pengamatan saya kemarin itu Mbak Pipit alhamdulillah sudah berhasil untuk melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi yang pertama Mbak Pipit ini sudah berhasil menggali tujuan dari coaching itu. Jadi kemarin Mbak Pipit sudah berhasil menggali itu, apa sih tujuan coaching yang ingin disampaikan oleh si coach itu. Kemudian yang kedua Mbak Pipit juga sudah berhasil untuk mengidentifikasi apa sih masalah yang sebetulnya dihadapi oleh coach sehingga memerlukan suatu proses coaching. Kemudian yang ketiga ini saya catat juga kemarin di sini, Mbak Pipit juga sudah berhasil menggali rencana aksi apa sih yang akan dilakukan oleh coach, dalam hal ini berarti Mbak Optik ya, untuk mencapai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Juga sudah berhasil ini menggali tanggung jawab. Apa sih actionnya, apa sih tanggung jawab yang akan kemudian direalisasikan oleh Mbak Optik itu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi itu. Sudah luar biasa sekali Mbak Pipit. Terima kasih Dua banyak. jempol deh. Nah, masih ada lagi ini Mbak Pipit. Iya. Nah, selain dari alur tirta itu, kemarin saya juga mencatat nih hal-hal pokok yang waktu pra supervisi itu Mbak Pipit kan menyampaikan bahwa yang pertama ingin meningkatkan untuk kompetensi inti yang mendengarkan aktif. Betul Mbak Pipit ya? Sekali. Nah, di situ Mbak Pipit menyampaikan apa sih indikator yang seharusnya muncul. Waktu itu menyampaikan adalah seorang coach harus mampu untuk menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, di sini alhamdulillah Mbak Pipit juga sudah mampu melakukan itu. Dua jempol lagi deh. Terima kasih. Iya, di sini Mbak Pipit tadi saya amati sudah mampu untuk menarik, menyimpulkan apa sih kata-kata kunci dari yang disampaikan oleh coach itu, sehingga coach itu kemudian dapat melaksanakan suatu ide, suatu kegiatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang kedua Mbak Pipit, ini saya catat lagi kemarin, kompetensi inti yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Betul ya? Sekali. Nah, kemarin itu disampaikan bahwa indikator yang muncul adalah dari coach itu akan mampu memunculkan solusi. Nah, ini alhamdulillah tadi dari pengamatan juga sudah mampu memunculkan solusi. Jadi Mbak Pipit di sini sudah luar biasa, sudah mampu untuk bagaimana menuntun Mbak Optik
untuk kemudian mencari solusi, menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Luar biasa Mbak Pipit. Oke. Nah, namun demikian Mbak Pipit, dari seluruh rangkaian coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Mbak Pipit, ini sebetulnya masih ada nih Mbak Pipit yang potensi masih bisa untuk dikembangkan oleh Mbak Pipit. Itu pada, saya catat ini adalah pada poin yang mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya. Mungkin nanti Mbak Pipit dapat untuk memancing Mbak Oktik selaku coach untuk nanti bagaimana solusi yang diterapkan itu nantinya ada semacam added value seperti itu. Jadi untuk di sini nanti Mbak Pipit dapat untuk memancing lagi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya si coach itu atau Mbak Oktik ini nanti akan memberikan solusi yang value-nya itu dalam tanda petik bombastis seperti itu. Ada nilai beda. Ada misalnya tadi kalau saya cermati Mbak Oktik ingin mengundang alumni-alumni ya. Iya, nah, betul. itu nanti mungkin bisa dipancing kegiatannya mau seperti apa atau bagaimana supaya acaranya bisa lebih bombastis dan fantastis begitu Mbak Pipit. Oke. Terima kasih Oke, banyak ya Putri iya. evaluasinya. Nah, kemudian ini Mbak Pipit, ada lagi tidak sih ya untuk kompetensi inti atau indikator-indikator sebagai coach yang lain yang ingin dikembangkan dengan lebih mendalam oleh Mbak Pipit ke depannya begitu? Ya, baik Putri. Kalau untuk hal yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin lebih mendalami terkait dengan alur tirta Ibu. Jadi biar saya lebih memahami terkait dengan apa saja alurnya agar lebih sesuai ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seorang coach. Kemudian selain itu saya ingin mengembangkan terkait dengan pertanyaan berbobot ini Putri. Tadi seperti yang disampaikan oleh Putri terkait dengan evaluasi, saya harus lebih banyak menggali lagi pertanyaan berbobot kepada seorang coach, seperti itu mungkin. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan nanti obrolan kita hari ini ada manfaatnya ya Mbak Pipit ya. Semoga nanti untuk proses coaching yang akan datang Mbak Pipit dapat lebih meningkatkan kompetensi intinya sehingga nanti permasalahan yang ada dapat menghasilkan solusi yang lebih nyaman, lebih kondisional untuk diterapkan oleh si coachnya itu. Terima kasih Mbak Pipit. Baik, sama-sama Putri. Selamat beraktivitas kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.